Baik, berikut kisahnya. Tersesat di alam gaib, kisah seorang ojek online. Malam itu, Dimas, seorang driver ojek online, menerima pesanan terakhir sebelum ia berniat pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan jalanan di Jakarta mulai sepi. Pelanggannya, seorang pria bernama Pak Seno, memesan perjalanan menuju sebuah daerah pinggiran kota yang Dimas belum pernah dengar sebelumnya. Alamatnya tertera di aplikasi, Jalan Lenggosari nomor 13. Awalnya, tidak ada yang aneh. Pak Seno terlihat seperti orang biasa, berpakaian rapi dengan jaket tebal. Ia meminta Dimas menunggu sebentar karena katanya ia harus mengambil barang dulu dari rumah. Setelah itu, mereka pun berangkat. Namun, sejak awal perjalanan, ada hal yang terasa janggal. Jalan yang mereka lalui semakin lama semakin gelap. Lampu jalan mulai berkurang, dan sinyal GPS di aplikasi Dimas mulai kacau. Jalur yang seharusnya lurus tiba-tiba mengarahkan mereka ke belokan kecil di antara pepohonan lebat. "Pak, ini benar jalannya? Kok gelap banget?" tanya Dimas. Pak Seno hanya menjawab pendek, "Iya, Mas, ikuti saja jalannya." Dimas, yang mulai merasa tidak nyaman, memutuskan untuk percaya. Bagaimanapun juga, ia tidak ingin membuat pelanggannya merasa terganggu. Setelah beberapa menit, suasana berubah drastis. Jalanan berbatu itu kini sepi sekali, dan di kiri kanan hanya ada pohon besar yang menjulang tinggi. Udara terasa dingin menusuk tulang, meskipun seharusnya tidak ada angin malam itu. Hal yang paling membuat Dimas merinding adalah bau bunga melati yang tiba-tiba muncul dari arah tak jelas. Ia berhenti sejenak untuk memeriksa GPS, tetapi ponselnya mati total. Anehnya, baterai tadi masih 50%. "Mas, kenapa berhenti?" tanya Pak Seno. Suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Dimas merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke belakang dan terkejut bukan main. Penumpangnya, yang tadi terlihat biasa saja, kini wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Pak Seno?" Suara Dimas bergetar. Penumpang itu tidak menjawab, hanya tertawa kecil. Lalu, perlahan ia berkata, "Sudah lama saya menunggu seseorang seperti kamu, Mas." Dimas langsung panik. Ia memutar motor dan mencoba kembali ke jalan utama. Tetapi anehnya, ia merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Pohon-pohon itu terlihat identik, seolah-olah ia sedang terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Yang lebih menyeramkan, suara Pak Seno kini terdengar dari segala arah. "Mau lari kemana, Mas? Ini jalan pulang saya, dan mungkin sekarang juga menjadi jalan pulangmu." Dimas mengendarai motornya secepat mungkin sambil berdoa dalam hati. Ia tidak peduli lagi kemana harus pergi. Yang penting menjauh dari suara itu. Tiba-tiba, ia melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan. Dengan sisa tenaga, ia melajukan motornya menuju cahaya tersebut. Begitu sampai, ia mendapati dirinya berada di tepi jalan raya yang ramai. Tidak ada tanda-tanda jalan berbatu, pohon-pohon besar, atau Pak Seno. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin pingsan. Helm yang dipakai Pak Seno masih ada di jok belakang motornya, tetapi tidak ada sosok yang memakai. Dimas tidak pernah menerima pesanan ke arah itu lagi. Dan setiap malam ketika ia melewati jalanan sepi, ia selalu merasa ada yang memperhatikannya dari kejauhan, menunggu kesempatan untuk membawanya kembali. Setelah kejadian malam itu, Dimas memutuskan untuk berhenti menjadi ojek online. Trauma yang ia rasakan terlalu berat. Namun, seberapa keras ia mencoba melupakan, kejadian tersebut terus menghantuinya. Helm yang tertinggal di jok belakang tidak pernah bisa ia buang. Setiap kali ia mencoba, helm itu selalu kembali ke rumahnya, seolah-olah memiliki kemauan sendiri. Malam-malam berikutnya, Dimas mulai merasakan keanehan di rumahnya. Pada tengah malam, ia sering mendengar suara langkah kaki di ruang tamu, meskipun ia tinggal sendirian. Televisi yang dimatikan tiba-tiba menyala, menampilkan layar penuh semut. Yang paling menyeramkan, ada bau melati yang sering tercium tanpa sebab. Suatu malam, rasa takut itu mencapai puncaknya. Ketika ia sedang mencoba tidur, Dimas mendengar ketukan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Awalnya, ia berpikir mungkin itu angin atau tetangga. Tetapi ketukan itu berlanjut, semakin keras. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri untuk membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Namun, helm yang selama ini ia coba buang tergeletak tepat di depan pintu. Kali ini, helm itu terlihat basah,
seperti habis digunakan saat hujan. Di dalamnya ada selembar kertas lusuh. Tangan Dimas bergetar saat mengambil kertas itu. Tulisan di sana tampak seperti ditulis dengan darah. Aku belum selesai denganmu. Dimas menjatuhkan kertas itu dan mundur perlahan. Napasnya tersengal-sengal. Dari balik helm, terdengar suara tawa lirih yang sangat familiar. Itu suara Pak Seno. Sudah kubilang, Mas, ini bukan perjalanan biasa. Bayangan hitam muncul di sudut kamar. Semakin lama semakin jelas. Sosok itu berdiri tegap. Wajahnya pucat dengan mata cekung yang menatap tajam ke arah Dimas. Kali ini, ia tidak bisa lagi mengelak. Pak Seno, apa mau Anda? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum. Senyum lebar yang tidak manusiawi. Kamu masuk ke wilayahku, dan sekarang kamu harus membayar. Tiba-tiba, ruangan berubah. Dimas tidak lagi berada di kamarnya, melainkan di jalan berbatu yang gelap. Udara dingin dan bau melati kembali menyeruak. Ia melihat motor yang ia kendarai malam itu terparkir di depan, dan di atasnya duduk sosok yang menyerupai dirinya sendiri, memelototi dengan senyum lebar yang sama seperti Pak Seno. Aku. Dimas terpaku. Sosok itu menggeleng. Bukan lagi kamu. Aku yang akan menggantikanmu di dunia nyata. Sebelum Dimas sempat berteriak, tubuhnya terasa tertarik ke dalam kegelapan. Saat ia membuka mata, ia berada di jalan berbatu itu lagi, terjebak di antara pohon-pohon besar yang tak berujung. Kali ini, tidak ada cahaya di kejauhan, tidak ada motor, dan tidak ada harapan untuk keluar. Seminggu